Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari tim 4 yang beranggotakan Haris Imanuddin, Kinanti Dwiti Purnomo Putri, Zidni Hilman Haitami, Triyono, Umniyatus Zakia, Kisako Mayori, dan Raka Abi Widiatamaka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kebijakan moneter pada mata kuliah pengantar ekonomi makro, di mana pokok pembahasan kami yaitu yang pertama, apa pengertian kebijakan moneter, yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter, yang ketiga, tujuan kebijakan moneter, yang keempat, instrumen kebijakan moneter, dan yang terakhir, contoh kebijakan moneter. Baik, langsung saja untuk pemateri saya persilahkan untuk menjelaskan materinya, dan untuk teman-teman yang lain, simak penjelasan dari kami ya. Pengertian kebijakan moneter. Apa sih pengertian kebijakan moneter itu? Nah, pengertian kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Nah, variabel moneter itu terdiri dari jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan juga nilai tukar. Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka moneter memiliki tujuan untuk membantu mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, terus ada keseimbangan nilai, keseimbangan harga maksudnya ya, dan juga ada ini kayak penyediaan lapangan kerja. Selain itu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Nah, itu tadi pengertian tentang kebijakan moneter. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut dengan kebijakan uang longgar. Pengertiannya adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan mengatur suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank, menurunkan tingkat pengangguran, serta merangsang aktivitas bisnis. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini sering disebut dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengurangi tingkat inflasi, serta mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Adapun kebijakan moneter berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebijakan kuantitatif. Kebijakan kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengurangi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan kualitatif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Nah, untuk tujuan kebijakan moneter ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tujuannya yaitu untuk kestabilan ekonomi. Nah, kestabilan ekonomi merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini akan meningkat apabila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib
para karyawannya, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Nah, perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan itu sendiri dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu ada kestabilan harga. Tujuannya itu untuk kestabilan harga. Nah, kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Nah, harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu itu sama. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter ini. Kemudian tujuan yang kelima yaitu untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan, kemudian neraca pembayaran. Kemudian jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Demikianlah tujuan dari kebijakan moneter. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama itu ada open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka, yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan diskontrol. Nah, itu merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Lalu yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yaitu merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat, yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan dorongan moral, yaitu merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Baik, selanjutnya ada contoh kebijakan moneter. Contoh pertama ada suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Pada umumnya, negara tersebut akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah orang yang meminjam kepada bank umum maupun lembaga keuangan yang lainnya akan menjadi meningkat. Selanjutnya, contoh yang kedua ada sebuah negara mengalami inflasi sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bank sentral biasanya akan melakukan kebijakan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar atau menurunkan cadangan kas negara tersebut. Yang terakhir ada bank sentral menjalankan dengan membeli sertifikat berharga atau melelang sekuritas yang ada ke pasar modal. Baik, terima kasih. Itu adalah contoh-contoh dari kebijakan moneter. Minum sirup dengan selasih. Sekian dan terima kasih.